Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jejak Kisah, edisi Filsuf, tempat kita ngobrolin banyak banget tokoh-tokoh Islam yang punya dampak besar dalam ilmu pengetahuan. Bersama aku Harkita. Dan aku Idaf. Di sini kita bakal ngebahas tentang bapak filsuf Islam, yaitu Al-Kindi. Bener banget, jadi Al-Kindi itu bukan sekedar filsuf biasa, tapi beliau itu juga ahli di bidang matematika, astronomi, dan juga kedokteran. Jadi, tunggu apa lagi? Hari ini kita akan bahas tuntas tentang Bapak Al-Kindi. Nah, spesialnya di sini kita sudah bersama dengan narasumber dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Ada Kak Gina, Kak Chen, Kak Salman, Kak Aulia, sama Kak Sahla. Halo semuanya. Nah, Kak, sebelumnya ini aku mau bahas tentang Al-Kindi nih. Nah, pasti nggak abdul kalau misal kita nggak bahas tentang latar belakangnya. Gimana sih, Kak? Al-Kindi itu sosok yang seperti apa sih? Baik, Al-Kindi itu nama lengkapnya adalah Yakub Ibnu Iska Al-Kindi. Dia lahir sekitar tahun 801 Masehi di Kufah, Irak. Dan ayahnya itu adalah seorang gubernur dan dia bisa mengakses pendidikan terbaik. Nah, terus abis itu kemudian dia pindah ke Baghdad, lalu bergabung di Baitul Hikmah, salah satu pusat keilmuan terbaik Islam pada waktu itu. Lalu abis itu dia di sana menerjemahkan dan mengembangkan ilmu dari Yunani, khususnya dari Aristoteles gitu. Jadi menarik banget ya. Jadi dia tuh kayak semacam penghubung antara filsafat Yunani dan dunia Islam gitu ya, Kak? Betul sekali, dia adalah filsuf pertama yang membahas tentang secara sistematis dan berusaha mengaitkannya dengan Islam gitu, Kak. Oh, nah selain bidang filsafat nih Kak, apa sih yang ditekuni Al-Kindi Kak? Nah, selain bidang filsafat, beliau juga menekuni bidang matematika, astronomi, kedokteran, optik, dan kimia juga. Terus beliau juga menulis ratusan risalah yang membahas berbagai topik ini, menjadikannya salah satu pemikir paling serbaguna dalam sejarah Islam. Oh, berarti salah satu hal menarik dari Al-Kindi ini kan bagaimana ia memperkenalkan filsafat ini ke dalam Islam ya, Kak, ke dunia Islam gitu. Nah, bisa dijelaskan nggak sih, Kak, caranya beliau ini gimana sih? Nah, beliau ini berperan penting dalam menerjemahkan dan mengadaptasi filsafat Yunani ke dalam konteks Islam. Lalu, beliau bekerja sama dengan para penerjemah di Bait al-Hikmah untuk menerjemahkan karya-karya Aristoteles, Plato, dan karya-karya filsuf Yunani lainnya. Namun, beliau tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga memberikan komentar dan interpretasi agar pemikiran Yunani ini selaras dengan ajaran Islam. Oh, nah karya-karya Al-Kindi yang masih berkembang di zaman sekarang tuh apa sih Kak contohnya? Nah, karya yang dihasilin sama beliau itu diantaranya di bidang filsafat, kedokteran, musik, dan optika. Nah, di situ ia membahas juga tentang metafisika, akal, kriptografi, farmakologi, serta hubungan musik dengan matematika. Nah, terus juga pemikirannya itu memengaruhi penelitian optik dan berkontribusi pada perkembangan ilmu dunia Islam dan Eropa melalui terjemahan ke bahasa Latin gitu. Oh, kan itu tadi sains ya, Kak, ya. Nah, kira-kira nih, Kak, seperti apa sih pemikirannya untuk di bidang matematika dan juga kedokteran ini? Kalau di bidang matematika, Al-Kindi itu sangat meyakini bahwa matematika merupakan landasan penting bagi para filsuf guna melatih akal dan berlogika secara teratur. Sumbangan Al-Kindi dalam bidang ilmu matematika itu ada sebanyak 43 buku. Nah, di antaranya 11 buku adalah ilmu hitung dan 32 buku adalah tentang geometri. Dan kalau di bidang kedokteran nih, Al-Kindi merupakan orang yang merumuskan pemisahan-pemisahan spesialisasi semasa hidupnya. Ia banyak menulis risalah tentang ilmu kedokteran yang diabadikan dalam 22 buku karya tentang ilmu kedokteran. Kalau dalam ilmu pengetahuan seperti itu ya Kak. Nah, apa sih Kak pengaruh Al-Kindi itu sebesar apa dalam dunia Islam dan juga Eropa? Al-Kindi memiliki pengaruh yang sangat besar nih Kak dalam dunia Islam dan menuliskan filsafat Yunani dan ajaran Islam serta memperkenalkan logika dan rasionalitas
dalam studi ilmiah. Di Eropa, karyanya terutama dalam logika dan matematika menjadi jembatan yang menghubungkan pemikiran Yunani kuno dengan pemikiran abad pertengahan, berperan dalam berbentuk dasar Renaissance Eropa. Oh, jadi Alkin ini kan sangat berpengaruh nih Kak. Nah, Betul. kira-kira nih, ada nggak sih filsuf atau tokoh Islam lainnya juga yang ternyata tuh terpengaruh gitu oleh ajarannya Al-Kindi ini? Nah, ada salah tiganya itu ada yang terkenal ada Ibnu Farabi, Avicenna, atau yang biasa kita kenal itu Ibnu Sina, kemudian eh, Averroes itu Ibnu Rus. Nah, mereka bertiga ini mengembangkan pemikiran Al-Kindi dalam bidang filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan lain. Bagaimana sih Kak relevansi pemikirannya Al-Kindi itu di dunia apa modern zaman sekarang gitu? Jadi karena Al-Kindi ini dia ini fokus pada bidang logika, jadi untuk pemikiran modernisasi ini masih sangat relevan, terutama pada pemikirannya di pentingnya rasionalitas, integritas ilmu pengetahuan, dan spiritualitas. Kemudian ada juga penggunaan logika dalam memahami dunia. Gitu. Oh, wah, keren banget ternyata perjalanan intelektual Alkindi dari awal sampai akhir itu ternyata. Wah, benar-benar tokoh yang sangat luar biasa ya. Betul, benar-benar menginspirasi terus mengajarkan kita untuk berpikir kritis tentunya dalam masalah perilmuan. Nah, terima kasih buat para penonton yang sudah menonton podcast kita pada episode kali ini. Dan jangan lupa stay tune dan juga share ke teman-teman kalian. Dan kita ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.